Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Yuda Sofiatin dan Dr. Sheila Shakila sebagai dokter penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 8 Dik 1 untuk mempresentasikan hasil community project kami, yakni integrasi layanan muskuloskeletal holistik berbasis latihan mandiri. Kelompok 8 Dik 1 berwahana di Klinik Yankes Telkom Buah Batu, Kota Bandung. Perkenalkan, dokter berikut ini adalah anggota kelompok 81, yakni Fahmi Al-Razid Baga, kemudian saya Muhammad Nadif Ramadan Ananda Rizky, dan kemudian ada Nabila Tasya Azhara, Sazan Nurbaiti, Sesa Azimah Khiari, dan juga Asma Mufida, dengan perseptor yakni Dr. Sheila Shakila dan Dr. Aulia Okti. Berikut adalah skenario klinis yang menjadi salah satu hal yang melatar belakangi community project kami. Pasien datang ke klinik Yankes Telkom Buah Batu dengan keluhan nyeri pada kedua lutut sejak 1 tahun terakhir yang memberat terutama dalam 1 minggu terakhir. Awalnya nyeri hilang timbul saat aktivitas berat, namun kini semakin sering dan mengganggu aktivitas harian, disertai dengan kekakuan pada pagi hari selama kurang lebih 20 menit. Nyeri membuat pasien sulit berjalan jauh, menaiki tangga, dan beribadah sehingga lebih sering duduk. Skala nyeri saat ini adalah 7 dari 10. Pada awal keluhan, lutut sempat bengkak dan kemerahan, namun sudah tidak ada lagi. Nyeri kadang menjalar ke paha depan saat berjalan jauh. Pasien sudah menggunakan obat oles diklofenak dietilamid dan menjalani fisioterapi dengan efek perbaikan sementara. Namun, keluhan kembali muncul sehingga pasien kini lebih banyak beristirahat dan mengurangi aktivitas fisik. Selanjutnya adalah profil TPKK Buah Batu Yankes Telkom. Yankes Telkom adalah lembaga pelayanan kesehatan yang berkomitmen untuk melayani pensiunan, karyawan, dan keluarga PT Telkom Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Pada layanan poli, disediakan pelayanan dokter umum, dokter gigi, serta konsultasi ahli gizi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif. Selanjutnya, program reumatik preventif, yakni Holistic Integrated Program yang menjadi program unggulan utama untuk menangani penyakit kronis. Berikut adalah 6 daftar penyakit yang menjadi perhatian atau disebut dengan penyakit MCD dan juga 6 daftar penyakit yang paling banyak ditemukan di TPKK Buah Batu selama periode Januari hingga Juli 2025 dan didapatkan penyakit sendi termasuk 6 penyakit non-MCD dengan urutan kedua yang paling banyak ditemukan di klinik. Sebagai latar belakang, berikut ini adalah biaya resep penyakit non-MCD pensiunan di Yankes Telkom Buah Batu pada periode Januari sampai Juli 2025. Dapat dilihat bahwa penyakit sendi mencapai urutan kedua dengan persentase 15,4%. Selain itu, sebagai latar belakang, berikut ini adalah jumlah rujukan pensiunan dan keluarga di Yankes Telkom Buah Batu periode Januari sampai Juli 2025. Dapat dilihat bahwa dokter spesialis menempati urutan pertama dengan jumlah rujukan mencapai 57,4%. Hal yang sama juga dapat dikatakan pada jumlah rujukan karyawan dan keluarga Yankes Telkom Buah Batu dengan periode yang sama, yakni dokter spesialis menempati urutan pertama dengan persentase 65,7%. Bila kita melihat lebih lanjut, jumlah rujukan dokter spesialis mana yang terbanyak di Yankes Telkom Buah Batu, maka peringkat nomor 1 ditempati oleh penyakit sendi dengan 609 rujukan atau 36%. Selain itu, terdapat juga penyakit tulang di peringkat 15 dengan jumlah rujukan 251 dan juga penyakit otot ligamentum dengan jumlah rujukan 15. Berikut adalah identifikasi masalah yang sudah kami kumpulkan dengan cara wawancara kepala klinik serta preseptor untuk memahami akar permasalahan yang ada di TPKK Yankes Telkom Buah Batu. Dilakukan analisis sistem layanan kesehatan dengan menggunakan kerangka WHO Building Blocks. Pertama, dari penyediaan layanan kesehatan, di mana terdapat masalah keterbatasan di layanan primer menyediakan pelatihan yang sederhana, tingginya angka rujukan ke spesialis dan fisioterapis akibat keterbatasan layanan primer. Yang kedua, SDM kesehatan, di mana kami menemukan kurangnya tenaga kesehatan dalam menginput hasil lab untuk sistem informasi kesehatan, di mana kami mendapatkan masalah pengisian rekam medis digital masih belum optimal, terutama pada pembaruan data hasil lab, dan dalam rekam medis digital, hasil lab terkadang lupa diperbaharui karena pasien tidak selalu menyerahkan hasil lab. Yang keempat, akses obat esensial. Kami menemukan masalah bahwa obat generik telah disediakan sebagai bagian dari pelayanan farmasi. Tetapi dalam prakteknya, sebagian pasien masih cenderung untuk memilih obat bermerek atau paten, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara preferensi pasien dan ketersediaan obat yang ada di klinik. Untuk yang kelima, dari pembiayaan, di mana terdapat tingginya angka rujukan berpotensi berdampak pada financial sustainability klinik dalam jangka panjang. Untuk yang terakhir, kepemimpinan dan tata kelola, masih terdapat tingginya beban administratif akibat banyaknya variasi pelaporan untuk pemenuhan target internal dan eksternal. Dan kami melakukan pemerataan masalah dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, dan yang mendapat ranking 1 adalah tingginya angka rujukan ke spesialis dan fisioterapi akibat keterbatasan layanan primer. Penyebab tingginya rujukan muskuloskeletal, kami analisis menggunakan diagram fishbone dengan pendekatan 6M, meliputi man, method, material, machine, money, dan juga market. Hasilnya menunjukkan keterbatasan kompetisi nakes, belum adanya protokol baku di klinik, ketiadaan alat dan media edukasi latihan, belum optimalnya instrumen penilaian, keterbatasan pendanaan, serta pola pikir dari pasien yang masih menggunakan terapi pasif. Selanjutnya, setiap aspek dari fishbone tersebut akan dilakukan alternatif penyelesaian masalah dan nantinya akan diurutkan dengan metode MBVC. Didapatkan dari bidang material, metode, dan man, solusi-solusi yang menempati urutan nomor 1, 2, 3, dan 4. Solusi-solusi ini nantinya akan dirangkum dalam suatu program yang dapat menyelesaikan masalah. Pencarian solusi dari masalah kemudian dilanjutkan dengan metode design thinking yang terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Pada tahap empathize, kami menemukan tingginya angka rujukan penyakit muskuloskeletal di Yankes Telkom Buah Batu yang menyebabkan pasien berkali-kali datang ke Yankes untuk meminta rujukan ke dokter spesialis atau fisioterapis. Nantinya ini akan berdampak pada pasien dan juga pada klinik. Di antaranya dampak pada pasien adalah kos yang tinggi untuk mobilisasi klinik dan Yankes, waktu tunggu antrian yang panjang, serta
sesi latihan fisioterapi yang kurang berkesinambungan. Yang ini nantinya akan berpotensi menurunkan kepatuhan pada pasien dan juga menurunkan efikasi dari latihan tersebut. Selain itu, dampak ke kliniknya diantaranya meningkatkan biaya rujukan dan menurunkan performa klinik dalam melayani pasien. Maka dari itu, dari IDTS sendiri, kami ingin mengintegrasi program terapi muskuloskeletal dan juga pelatihan terhadap tenaga kesehatan di Yakas Telkom Buah Batu, sehingga nantinya kami akan memanfaatkan beberapa resource klinik yang sudah ada, yakni polyholistic dan home visit. Berikut ini adalah data yang menunjukkan kunjungan pasien dengan keluhan muskuloskeletal pada periode Januari hingga September 2025. Berdasarkan data, keluhan terbanyak adalah osteoartritis genu dengan total sebanyak 634 kunjungan, diikuti dengan penyakit artritis lain, radikulopati, low back pain, dan juga myalgia. Dan berikut adalah data pasien holistik dengan keluhan muskuloskeletal pada periode September hingga Oktober 2025. Didapatkan pula bahwa osteoartritis menempati urutan terbanyak pada periode ini. Untuk perencanaan intervensi, kami mengadaptasi model kerangka value based care yang dikembangkan oleh Tisberg, di mana dalam perencanaan ini kami pertama-tama berangkat dari memahami kebutuhan pasien, kemudian kami mendesain solusi komprehensif yang melibatkan pembentukan tim, kami menentukan perangkat penilaian output dan menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak, yakni TPKK Yakas Telkom Buah Batu dan Rumah Sakit Herminda Arca Manik. Lebih rincinya, perencanaan ini disusun dengan kerangka logic model yang meliputi input atau sumber daya berupa dokter muda, poliholistik, fisioterapis, dan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Herminda Arca Manik dengan scoring WOMAC untuk menilai derajat keparahan penyakit. Yang lebih rincinya akan kami jelaskan kemudian. Dalam pilot project ini, kami memfokuskan untuk mengelola penyakit dengan diagnosis terbanyak, yakni osteoartritis, di mana dalam kegiatan ini kami mencakup pelatihan, pembuatan handbook dan follow-up melalui WhatsApp dan kunjungan rumah, serta penilaian perbaikan gejala osteoartritis dengan scoring WOMAC sebagai salah satu output yang kami nilai. Setelah perencanaan kegiatan, kami melakukan pelaksanaan dari community project. Berikut merupakan outline project kami yang merupakan rangkaian beberapa kegiatan yang saling terintegrasi, diantaranya pelatihan kompetensi bersama SPKFR dan fisioterapis, lalu penyusunan instrumen yaitu pembuatan handbook dan juga Google Form, dan untuk inti kegiatannya yaitu pelaksanaan latihan pada pasien, serta penyusunan algoritma klinis sebagai panduan standar bagi klinik ke depannya. Lalu untuk template kegiatan, di mana program ini dilaksanakan selama 4 minggu efektif yang diawali dengan tahap persiapan, yang difokuskan untuk persiapan materi dan juga koordinasi tim, lalu untuk minggu ke-0 dilakukan screening awal assessment skor WOMAC serta edukasi latihan gerak di polyholistik. Untuk minggu ke-1 merupakan tahap home visit dan juga penyesuaian lingkungan latihan. Lalu untuk minggu kedua dan ketiga dilakukan pemantauan jarak jauh melalui WhatsApp, dan untuk minggu keempat dilakukan evaluasi akhir melalui pengukuran ulang skor WOMAC dan penentuan tindakan. Dalam proyek ini kami juga menyusun beberapa produk untuk mendukung pelaksanaan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh klinik. Yang pertama adalah formulir digital untuk screening gejala, anamnesis singkat, dan juga scoring WOMAC sehingga data pasien dapat terdokumentasi dan mudah dipantau. Selain itu kami juga membentuk akun WhatsApp sebagai platform follow-up untuk memantau perkembangan pasien dan menjaga komunikasi secara praktis dan berkelanjutan. Lalu kami juga menyusun handbook latihan dengan bahasa sederhana dan ilustrasi agar pasien dapat melakukan latihan mandiri di rumah dengan benar. Kami juga membuat algoritma penanganan muskuloskeletal yang dapat dijadikan standar panduan klinis untuk klinik ke depannya. Untuk outcome atau dampak jangka panjang dari program yang kami harapkan adalah diantaranya terdapat peningkatan dari outcome klinis, yakni berkurangnya kunjungan terkait keluhan muskuloskeletal, outcome ekonomis, yakni menurunnya beban pembiayaan klinik, dan outcome humanistik, yakni meningkatnya kualitas hidup pasien. Kami membagi indikator keberhasilan community project kami dengan membagi menjadi indikator input, indikator proses, dan indikator output. Berikut adalah indikator input kami. Yang pertama, instrumen WOMAC berbahasa Indonesia sudah siap sebelum intervensi dilakukan. Yang kedua, mendapat narasumber sesi pelatihan kepada dokter muda, yakni dari spesialis KFR atau fisioterapis. Yang ketiga, 100% kelengkapan dasar di polyholistik berdasarkan checklist tersedia sebelum program berjalan. Yang terakhir, dokter muda mampu mengoperasikan aplikasi desain untuk membuat handbook. Untuk indikator proses, yang pertama, terlaksananya pelatihan-latihan lutut oleh spesialis KFR minimal 1 kali atau fisioterapis minimal 1 kali kepada dokter muda. Yang kedua, seluruh dokter muda mengikuti sesi pembekalan awal dengan spesialis KFR dan fisioterapis. Yang ketiga, follow up seluruh pasien melalui WA dilakukan minimal 2 kali selama periode intervensi. Yang keempat, 100% pasien mendapatkan home visit minimal 1 kali. Yang kelima, pengukuran WOMAC dilakukan pada seluruh peserta sebelum dan setelah intervensi. Untuk indikator output, yang pertama, jumlah drop-out pasien kurang dari 20%. Yang kedua, tersebar handbook kepada seluruh peserta. Yang ketiga, penurunan skor WOMAC sebelum dan sesudah intervensi menunjukkan angka yang signifikan secara statistik. Yang terakhir, seluruh pasien yang menyelesaikan seluruh rangkaian program melaporkan adanya perbaikan secara subjektif berdasarkan hasil wawancara akhir. Berikut ini hasil dari kegiatan kami. Di kegiatan ini diikuti pasien dengan rata-rata usia 68 tahun, mayoritasnya perempuan, dan 65% belum pernah dirujuk. Dari 17 orang yang mengikuti program pelatihan ini, terdapat 14 orang yang mengikuti program hingga akhir. Berikut merupakan hasil analisis skor WOMAC, di mana didapatkan penurunan signifikan skor WOMAC total pada peserta yang diikutsertakan. Penurunan skor WOMAC yang signifikan juga terlihat pada skor subskala nyeri dan subskala fungsi fisik. Berikut merupakan hasil wawancara pasien pada saat tahapan follow-up di minggu keempat. Secara umum, pasien menyampaikan adanya penurunan keluhan nyeri serta perbaikan fungsi setelah mengikuti latihan mandiri yang diberikan. Berikut adalah data akhir hasil wawancara berdasarkan nyeri dan kekakuan yang dirasakan. 4 dari 4 indikator input kami berhasil tercapai. 4 dari 5 indikator proses kami berhasil tercapai, namun terdapat 1 indikator yang belum tercapai, yaitu jumlah pasien yang mendapatkan home visit belum mencapai 100%. 3 dari 4 indikator output kami sudah berhasil, tetapi terdapat 1 indikator yang belum berhasil, yaitu jumlah pasien yang melaporkan adanya perbaikan melalui wawancara belum mencapai 100%.
Selanjutnya, kami juga merencanakan strategi agar program ini dapat terus berlanjut, di mana hasil kegiatan telah didokumentasikan sehingga memudahkan transfer knowledge dengan batch selanjutnya. Lalu program ini juga dapat diekspansi ke poli umum dengan pemantauan keluhan pasien secara berkala. Selanjutnya adalah kesimpulan dari community project kami. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan primer melalui edukasi, latihan mandiri, dan pemantauan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator input, proses, dan juga output. Secara keseluruhan, evaluasi program menunjukkan pencapaian pada indikator input, proses, dan juga output dengan penurunan skor WOMAC secara bermakna secara kelompok dan variasi persepsi perbaikan dari subjektif pasien. Lalu, saran pengembangan program ini selanjutnya diantaranya adalah menggunakan desain studi yang lebih kuat, melakukan evaluasi program yang lebih sistematif dan terstruktur, menerapkan pendekatan asesmen mendalam yang telah digunakan di TPKK Yankes Buah Batu jika program direplikasi di fasilitas lain, memperkuat kolaborasi interprofesional dengan melibatkan tenaga kesehatan lain, menyusun handbook latihan mandiri dengan ruang pencatatan latihan, hambatan, dan perkembangan keluhan pasien. Yang terakhir, menjaga keberlanjutan program melalui perlibatan dokter muda pada periode berikutnya. Sekian presentasi community project kami. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.